Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk pick a card, yaitu no komunikasi ya. So kita lihat ada dua kartu di sini. Jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan ya. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi yang aku berikan di sini ya. So kita langsung baca doa menurut kepercayaan masing-masing. Insya Allah itu bisa resonate 90% menjadi nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai ya. Ini deck 1 yang ada di sebelah kanan saya. Ya. Dan ini adalah deck 2. Kalian bayangi orangnya yang no communication. Insya Allah ini bisa resonate 90%. Aku akan pilih deck 1, oke? So kita lihat apa yang dia rasakan selama tidak komunikasi dengan kamu ya. Apa yang dia rasakan selama tidak komunikasi dengan kamu. Apa yang dia rasakan selama tidak komunikasi dengan kamu? Ada Page of Wands, the King of Cups, the Justice, and the Death, and the Devil. Awalnya ia merasa bebas, merasa bisa memiliki segalanya, merasa tidak ada yang mengatur, merasa dunianya milik dia. Tapi lambat laun, the King of Cups dihantui rasa bersalah, dihantui tentang kematian, karena ini adalah karma. The Justice and the Death, ya, dihantui tentang kehampaan hidupnya, dan dia menjadi orang yang pemarah. Ingin rasanya kembali dengan kamu karena dia merasa bersalah. Ten of Swords and the Eight of Swords and the Queen of Cups. Dia akan lakukan segala cara untuk kembali ke kamu. Tapi di sini dengan energi negatif. Aku lihat langkah dia akan ending permainannya. Ada rasa takut tentang kematian karena ini adalah karma. Dia tahu permainan dia ini telah menyakiti kamu. Apa yang dirasakan selama tidak komunikasi dengan kamu ya, langkah hidupnya dia akan ending. Dan selalu dihantui tentang ketakutan terhadap kematian, terhadap karma. Kita lihat lagi, apakah dia akan hubungi kamu dalam kurun 3 bulan. Seven of Swords in the reverse,
Four of Wands, Ten of Cups, and the Ace of Pentacles. Ya, di sini dia harus bisa membuka topengnya dulu ya. Kalau mau kembali ke kamu, kalau mau kalau mau komunikasi lagi dengan kamu, ada. Tapi memang ini bisa lebih lama dari 3 bulan. Ya, energinya. Karena ya dia harus bisa menstabilkan lagi keuangannya dia. Dia akan mendengar kabar tentang kejahatannya dia sendiri, kebohongannya dia sendiri. Dia memendam perasaan untuk kembali ke kamu. Karena sebagian dari kalian ini sudah bercerai. Ya. Bahkan kamu juga sudah mendengar keburukannya dia, topengnya sudah terbongkar. Dan ini menjadi keuangan dia ending. Atau bisa dipecat ya, setelah adanya perceraian ataupun adanya terbongkarnya suatu rahasia. Eight of Wands, dia akan coba untuk hubungin kamu sebenarnya, tapi sikapnya masih seperti dulu, merasa nggak bersalah ya, datang dan pergi. Dia kembali sama kamu juga karena ingin sukses lagi. Karena dia menerima karmanya. Dia tahu hubungan bahagianya dia sama kamu ending karena terbongkar keburukannya dia, terbongkar topengnya dia. Dia akan komunikasi sama kamu ya, tapi tidak dalam 3 bulan. Karena dia harus mengumpulkan kestabilan hidupnya dia lagi. The Queen of Wands, Two of Cups, Judgment. Ya, dia ingin kembali sama kamu. Nine of Swords, the Knight of Swords. Dia depresi ya, dengan langkahnya dia yang meninggalkan kamu ketika kamu sedang sayang-sayangnya dengan dia. Dan dia stres akan karma perbuatannya dia sendiri. Queen of Wands, the Two of Cups, the Judgment. Dia melihat kamu itu seseorang yang penuh dengan kebaikan, selalu memaafkan. Dan dia ingin kembali ke kamu karena melihat kamu baiknya luar biasa. Aku lihat di sini dia akan memberikan kabar sama kamu. Dia akan coba untuk membuka topengnya, sedang dia pikirkan hal itu. Ada keinginan untuk kembali sama kamu, ada. Tapi memang dia harus membayar karma dulu ya. Yaitu tentang matinya rezeki dia atau hidupnya hampa. Di sini kamu coba memaafkan dramanya dia. Kamu tahu dia ingin kembali, tapi di sini malah perasaan kamu sudah mati.
udah nggak bisa lagi bangkit seperti dulu ketika kembali dengan dia. Dan aku lihat di sini kamu yang fokus, ya, kamu yang optimis meraih kesuksesan lagi. Prosperity. The universe is pouring its abundance out to you. Be open to receiving. Ya, dia harus bisa terbuka kalau dia mau menerima suatu kebahagiaan. Karena apapun yang dia berikan, pastinya Tuhan akan mengembalikan sesuai ataupun bisa lebih dari apa yang kita keluarkan atau yang kita kerjakan. Ini adalah sebagai harta benda. Jadi apapun yang kita lakukan, yang kita niatkan, apapun yang kita ucapkan, ya mau baik atau buruk, itu akan menjadi warisan kita nantinya. Ya, apa yang kita dapat akan menjadi warisan, hadiah. Dia harus bisa terbuka tentang perasaannya dia sendiri, terutama tentang kejujuran. Fairness, kejujuran. Look at this, guys. Ini bisa di-link dengan Libra, fire sign, water sign, and the earth sign. The fairness. The situation will be handled in a fair and just manner. Jadi dia harus bisa menjujurkan perasaannya dia. Kalau dia ingin sukses, ingin bahagia, ya dia harus jujurkan. Quit time. Take some quiet time alone to rest, meditate, and contemplate. Dia harus bisa mengambil suatu waktu untuk mengistirahatkan dirinya dan belajar mengoreksi diri agar dia bisa menghandle situasinya dengan jujur. Dia saat ini nggak banyak komunikasi ya dengan kamu dan juga orang lain, karena dia stres dengan langkah dia yang saat ini dia jalani, ya, terutama dalam menaklukkan seseorang. Dan dia melihat kamu di sini malah sudah fokus bangkit dengan dirimu sendiri. Water Tower of the South, a summer. Dia harus bisa memantau. Dia memantau kamu dari kejauhan. Dia harus bisa memperhatikan kehidupannya dia. Kalau ingin bersemi lagi, ingin berbuah atau berbunga,
Ya dia harus bisa memberikan, bukan hanya mengambil, ya. Dan dia harus bisa jujur. Intensification, Litha. Intensif. Ini bisa aja dengan niatnya dia tentang kesembuhan diri, ya. Dan dia harus bisa mengambil waktu untuk dirinya dia sendiri. Itu dengan meditasi ataupun dengan berdoa, ya. Homeland Foundation, ya, mengambil waktu untuk dirinya dia sendiri, untuk bisa membangun kembali foundation, yaitu dinding untuk dirinya, yaitu dari hatinya dia sendiri, the feminine. Dia sangat bergairah dengan kamu. Dia merasa kamulah yang memiliki hatinya. Dia merasa kamulah yang menguasai hatinya. Dan dia merasa kamu adalah rumahnya. Ya. Bergairah atas dirimu. Dengan cinta kasih yang kamu miliki, feminim. Dan dia merasa kamulah rumahnya. Tapi di sini dia memantau kamu dari kejauhan. Dan dia harus bisa mengumpulkan niatnya untuk kembali ke kamu, yaitu dengan cara kejujuran. Okay, so no communication. Aku harap ini bisa resonate. Kita lanjut ke nomor 2. Kita lihat dengan apa yang dia rasakan selama tidak hubungi kamu. The King of Swords in the reverse. Okay, the Eight of Cups, Eight of Pentacles, and the Four of Cups. Two of Cups, the World, the Empress, and the Nine of Swords. Kamu bisa berdealing dengan water sign, earth sign, and air sign. Dia depresi ya, mikirin kamu ya. Stres. No komunikasi dengan kamu, depresi. Dia merasa kamu sudah memulai cinta dengan yang baru. Dia bermimpi, dia gelisah, dia stres, dia takut, dia tidak bahagia melihat kamu sudah memulai kehidupan dengan seseorang yang baru dalam hidupmu. Dia merasa ini adalah pembayaran karma. Kebahagiaannya dia penuh dengan luka. Ketika kamu mengendingkan, dia bermimpi kamu sudah memiliki yang lebih mencintai kamu. Apa yang dia rasakan selama tidak hubungi kamu? Pecundang, berbohong, banyak sekali hal yang tidak bisa dia kontrol kembali, dan dia menjadi orang yang arogan, pemarah, egois. Banyak hal yang membuat dia kecewa dalam kehidupannya. Langkah apapun yang dia jalani selalu membawa kecewa dan mengembalikan memorinya terhadap kamu. Kecewa dengan sikap arogannya dia, kecewa dengan sikap antagonisnya dia. Dia rasakan hal itu sangat-sangat dalam. Coba memperbaiki, fokus dalam bekerja, tapi tidak sesuai harapan. Kerja, tapi tidak menghasilkan apa yang dia inginkan, tidak menghasilkan apa yang dia ukir. Seseorang yang berada di sisi dia tidak membuat dia nyaman, tidak membuat dia bahagia, bahkan dia menjadi bosan. Kecewa dengan sikapnya. Apa yang dia rasakan selama tidak hubungi kamu? Penuh kekecewaan.
penuh penyesalan. Dan dia bermimpi buruk kamu ada orang lain. Kamu lebih bahagia dengan orang baru. Apakah dia akan hubungi kamu dalam kurun 3 bulan? The Queen of Cups, the Ten of Cups, Ten of Pentacles, the Page of Cups, and Six of Wands, guys. Jelas dia ingin hubungin kamu nanti. Tapi dia harus memperbaiki dulu. Memperbaiki tentang komitmen. Dan dia tahu banget kamu sudah ada feeling dia berbohong. Kamu sudah tahu dia arogan. Dan dia sudah meninggalkan kebahagiaan ini yang telah kamu ukir bersama dia demi karirnya dia alasannya, padahal ada option di belakangnya. Di sini dia ingin menarik perhatian kamu lagi melalui alam bawah sadar, hati-hati ya. Dan kamu bisa merasakan hal itu. Dia kecewa dengan pilihannya. Dia tahu sikap dia narsis karena dia butuh tentang hubungan yang bukan hanya satu gitu ya. Dan kamu juga sudah kecewa dengan kebahagiaan kamu dengan dia karena dia hadirkan orang lain terus menerus. Sikap arogannya dia ini membuat kamu menyesal karena dijadikan pilihan. Kamu sudah memikirkan kekecewaan kamu di dalam hubungannya dengan dia. Apakah dia akan hubungin kamu? Kalau aku lihat dia akan hubungin kamu, tapi bisa saja lebih dari 3 bulan ya. Di sini aku lihat ada the Justice, Six of Pentacles, the Three of Pentacles. Ini karma yang dia terima juga ya. Dia ingin kembali dengan kamu, tapi bisa aja lebih dari 3 bulan, bisa 6 bulan, 4 bulan, 4 bulan, 6 bulan, ataupun 9 bulan. Dia akan datang menjujurkan sama kamu. Berpikir tentang kebohongan dia. Dia coba bersikap masa bodoh, meninggalkan kebahagiaan yang sempurna dengan kamu dengan alasan bekerja. Pada akhirnya sifat narsisnya dia membawa penyesalan. Sudah kamu pikirkan tentang kekecewaan kamu terhadap dia. Queen of Wands, the Empress, the Justice. Nomor 2 dikasih lebih terus loh. The Moon, the Seven of Cups, and the High Priestess. Ada rasa takut dia kembali ke kamu, takut kamu sudah menikah. Dia bermimpi akan hal itu, dan dia tahu dia sudah memanipulasi kebaikan kamu, kejujuran kamu, dan dia tahu kamu sudah kecewa dengan dia. Kamu tetap memaafkan, tetap tegar, bahkan sebagian sudah ada yang pernah mempertahankan dia, tapi dia tetap berbohong dengan kamu,
tetap jadikan kamu pilihan karena sifatnya dia kekanak-kanakan. Pada akhirnya kamu coba untuk kuat, memperbaiki masa depan kamu sendiri. Kalau aku lihat di sini, kamu coba untuk halangi telepati ataupun segala ilmu. Kamu coba untuk healingkan diri kamu. Kamu coba untuk ikuti intuisi kamu. Itu dengan memperbaiki, mencintai diri kamu sendiri. Kecewa dengan kembalinya hubungan kalian ini ada. Karena dijadikan pilihan terus-menerus. Sikap arogannya membuat kamu bingung. Sikap bohongnya membuat kamu juga bingung cara memperbaiki drama ini bagaimana. Karena semua dari sifat dia yang narsis. Makanya ini ada permainan karma dari hasil dia sendiri selama ini. Apakah dia akan hubungi kamu dalam kurun 3 bulan? Ini bisa dari 4 bulan, 6 bulan, ataupun 9 bulan ya. Sensitive. You are becoming increasingly sensitive. Avoid harsh relationship, environment, situation, and chemicals. Dia orang sensitif ya, baperan. Sebenarnya gampang marah, gampang kesal, emosian. Kamu coba untuk tegar menghadapi energi dia. Dan dia orangnya gampang mencari solusi, yaitu dengan cara meninggalkan. Dan kembali dengan sifat narsisnya. Kamu bingung memperbaiki hubungan ini dengan dia, tapi sifat dia nggak bisa dirubah. Be strong. You are stronger than you think you are. Ini justru buat kamu harus kuat menghadapi segala ujian dari sebuah hubungan. Kalaupun kamu tidak kuat menghadapi sifat narsisnya dia, berhenti. Fokuskan diri kamu. Compassion. Release the judgment about yourself and others, and the focus on the love and light that is within everyone. Start delegating. Sadari tentang karmamu sendiri. Dia tahu ada pembayaran karma pada hidupnya dari permainannya dia sendiri. Dan di sini ya, kamu harus kuat menghadapi suatu perpisahan atas suatu drama. Untuk dia ya, dia harus bisa melepaskan dirinya dan orang lain dan fokus pada kehidupannya dia sendiri. Jadi dia harus bisa melepaskan egonya, melepaskan nafsunya, dan juga dia harus bisa melepaskan rasa sensitifnya. Jadi kayak orang kritik dia langsung marah, emosian, kesal. Terlalu sensitif juga nggak bagus. Kamu yang bingung kalau kembali lagi dengan dia bagaimana, dengan sifatnya dia, sifat kekanak-kanakannya dia yang selalu tidak cukup dengan satu pilihan.
Dan kamu juga, aku lihat ya, memperbaiki energi negatif yang dia berikan, signalnya datang dan pergi. Kamu tahu dia berbohong, kamu tahu dia mengkhianati. Tarot card, guidance. Sebagian dari dia ada yang memantau kamu melalui tarot, atau kamu sebaliknya ini bisa. Sebagai payung. Karena dia orangnya sensitif, ya, atau kamu juga bisa sensitif. Jadi ya, salah satunya harus belajar kuat dulu, baru nanti yang satunya kuat. Gak bisa dua-duanya kuat, karena hidup itu ada negatif dan positif, ya, untuk dijadikan complete, perfect, challenge, fulfillment, cinta. Sebenarnya koneksi cinta kalian ini kuat banget. Sama-sama menyadari tentang diri dan juga yang lainnya. Fokus tentang cinta untuk semua orang. Tapi salah satunya ada yang sensitif. Dan kamu atau dia ini memantau lewat tarot atau belajar melepaskan energi melalui tarot. Prosperity, look nurtured, which contact security. Kamu ngerasa ataupun dia ada yang coba untuk mengunci kamu agar tidak mendapatkan cinta baru. Karena dia menganggap kamu adalah harta. Dan aku lihat dia menanyakan dengan orang lain ya. Ask to other to help you. Untuk bisa kembali dengan kamu lagi. Tapi dengan sikap dan sifatnya yang narsis. Ingin kembali dengan kamu, tapi dia juga masih ingin bebas, masih ingin bermain. Ya, aku lihat. Kayaknya kamu bingung. Memperbaiki hubungan dengan dia juga percuma gitu. Karena sifatnya dia belum bisa berubah. Dan dia atau kamu ini ya, which had the power. Bisa kamu yang mempunyai kekuatan magic ataupun dia menggunakan magic untuk mengikat kamu. Karena dia tahu kamu orangnya baik, sayang banget sama dia, dewasa. Tapi di sini kamu menjadi bingung dengan energi dia yang datang dan pergi. Makanya kamu coba untuk tegar, ya. Tapi dia tetap berbohong. Kamu tahu hal itu. Kamu tetap memaafkan, tetap melupakan kesalahan dia, karena kamu coba untuk berdamai. Kalau aku lihat, meninggalkan masa lalu yang membuat kamu belajar dewasa. Dan dia ingin kembali ke kamu, memperbaiki hubungan ini, karena melihat kamu sudah banyak berubah. Terutama kamu yang sudah menikah ataupun memiliki anak, ya, dia merasa ada tanggung jawabnya. Tapi di sini, walaupun dia kembali dengan kamu, dia orangnya bosanan.
Dia orangnya banyak drama. Ketika dia menginginkan sesuatu, pasti dia akan membuat drama agar dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku. Lucky Teratames, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.